Pada malam bulan November 2025, angin dari Sungai Hudson bertiup ke arah blok beton Manhattan, membawa serta dinginnya musim dingin yang diperkirakan akan menjadi musim dingin paling keras sepanjang sejarah. Namun, rasa dingin itu tidak seseram kesunyian yang menyelimuti kota. Bukan keheningan kesendirian, melainkan keheningan balon yang hendak meledak di hadapan G. Jika Anda berdiri di lantai 80 menara One World Trade Center dan memandangi kelap-kelip lampu kota yang tak pernah tidur, Anda akan melihat fatamorgana kemakmuran. Billboard di Times Square masih dipenuhi tulisan tentang AI, metaverse, dan perjalanan luar angkasa. Namun jika Anda menurunkan lensa ke sudut close-up di tanah, ke ganggang bronze atau gedung apartemen tua di Queens, Anda akan melihat kenyataan yang berbeda. Kenyataan yang telanjang, kejam, dingin, dan marah. Wall Street, jantung keuangan dunia, masih terus berdetak, namun ritmenya tidak selaras. Ia tidak runtuh karena kekurangan uang. Ban masih melaporkan keuntungan, hedge fund masih membagikan bonus. Tidak, Wall Street berguncang karena alasan yang lebih menakutkan. Para pekerja, domba yang patuh dalam kandang kapitalisme, mulai tumbuh taring. Mereka telah menemukan seorang pemimpin, seorang pria yang telah menyusun catatan konsultasi anti penyitaan, seorang pria yang menyuarakan ketidakadilan, dan sekarang wali kota mereka. Nama lengkapnya adalah Zohran Mamdani. Halo semuanya, dengan situasi geopolitik saat ini, akan ada kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. AI bukan lagi teknologi masa depan, dan orang-orang yang mengetahui cara menggunakan AI akan bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih menguntungkan. Tidak semua orang memerlukan versi ChatGPT Plus untuk menulis kontrak atau menyusun strategi. Bagi pelajar yang perlu menulis esai, usaha kecil yang perlu menulis deskripsi produk, atau seseorang yang membutuhkan ide setiap hari, berbagi saja sudah cukup. ChatGPT bersama hanya seharga 22.000 VND di xuanhaiquiet.com. Tidak ada personalisasi, tidak ada diskon tetapi tetap merupakan versi yang kuat, berkecepatan tinggi, dan cerdas. Kunjungi xuanhaiquiet.com sekarang untuk memesan dan menerima dukungan langsung. Sebuah dakwaan terhadap ekonomi yang sedang mengalami pendarahan. Untuk memahami bagaimana sosok seperti Zohran Mamdani, seorang sosialis yang diakui, bisa masuk ke balai kota Gratche Mansion, kita harus membedah mayat impian Amerika pada tahun 2025. Tidak ada yang datang dari ketiadaan. Mamdani adalah akibat yang tak terelakkan dari perekonomian yang berada pada titik puncaknya. Mimpi buruk pembantaian 950.000 lapangan kerja dalam 9 bulan pertama tahun 2025 akan tercatat dalam sejarah ekonomi Amerika sebagai pembantaian sumber daya manusia. Angka PHK sebesar 950.000 bukan hanya statistik kering dalam berita keuangan pagi Bloomberg. Ini adalah 950.000 tragedi individu, 950.000 keluarga kehilangan titik tumpu untuk bertahan hidup. Berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya yang sering menimpa kelas pekerja kerah biru, badai tahun 2025 memusnahkan kelas menengah dan intelektual. AI dan otomatisasi berkecepatan tinggi telah mencapai titik kritis. Pemrogram dengan gaji $200.000 per tahun, analis data, dan tenaga pemasaran orang-orang yang pernah percaya bahwa kekuatan otak adalah perisai untuk melindungi mereka dari kemiskinan kini mendapati diri mereka tidak berguna di hadapan algoritma yang dingin. Akses terputus, asuransi kesehatan hilang. Para pengangguran keluar ke jalan dengan membawa kotak kardus berisi barang-barang pribadi dan menyadari bahwa ribuan orang lainnya berjalan tanpa tujuan seperti mereka. Perekonomian pada tahun 2025, pertumbuhan tanpa sumber daya manusia. Keuntungan bisnis meningkat tetapi jumlah orang yang bekerja menurun. Ini adalah paradoks yang kejam, sebuah perhitungan keputusasaan. 4.000 dan 6.000. Di New York, medan pertempuran utama dalam konfrontasi ini, ketidakadilan tampak paling jelas melalui kacamata real estate. Kota ini dijalankan oleh dua ekstrim. Di satu sisi terdapat gedung pencakar langit yang kosong dan penthouse bernilai jutaan dolar yang dibeli semata-mata untuk melindungi aset orang-orang super kaya di dunia. Di sisi lain ada darah dan daging manusia yang dipaksa dikeringkan. Harga sewa rata-rata apartemen satu kamar tidur kumuh di wilayah terpencil telah mencapai $4.000 per bulan. Sedangkan rata-rata pendapatan real setelah pajak dan inflasi kelas pekerja hanya rata-rata $6.000 per bulan. Mari kita lakukan perhitungan kelangsungan hidup paling dasar yang setiap warga New York hafal seperti kitab kemiskinan. Pendapatan $6.000, sewa $4.000, transportasi, utilitas, internet, dan semua pengeluaran tetap adalah sekitar $800. Asuransi kesehatan wajib dengan pengurangan tinggi sekitar $500. Jumlah sisanya adalah $700. $700 selama 30 hari, yaitu sekitar $23 sehari. Dengan uang sebanyak itu, di New York pada tahun 2025, Anda bahkan tidak mampu membeli 3 kali makan yang layak, apalagi obat-obatan, pakaian, atau sedikit hiburan. Secangkir kopi pinggir jalan berharga $8, sandwich berharga $15. Warga New York tidak lagi hidup, mereka bertahan. Mereka melakukan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Siang hari dia bekerja di kantor, jika beruntung, malam hari dia mengendarai mobil, dan pagi hari dia berjualan koran. Tidur sudah menjadi barang mewah.
Kartu kredit sudah maksimal, pinjaman panas dengan suku bunga tinggi mencekik setiap nafas. Dalam konteks ini, glamornya Wall Street telah menjadi sebuah penghinaan. Dan Zohran Mamdani muncul di saat yang tepat, membawa obor kepada mereka yang membutuhkan pembawa obor. Zohran Mamdani, dari rapper hingga perusak tatanan lama. Jika Wall Street membutuhkan mimpi buruk, itu adalah Zohran Mamdani, potret seorang pengkhianat kelas. Zohran Mamdani bukanlah politisi yang dibesarkan dalam sangkar kaca. Lahir pada tahun 1991 di Kampala, Uganda, dibesarkan di New York, putra dari pembuat film terkenal Mira Nair. Namun Zohran memilih jalan berbeda. Ia tidak memilih menjadi artis kelas atas, ia memilih menjadi konsultan anti penyitaan. Selama bertahun-tahun, tugas Zohran adalah duduk berhadapan dengan keluarga-keluarga termiskin, yang menangis karena utang mereka akan disita oleh bank. Ia melihat secara langsung kebrutalan sistem keuangan ini. Dia melihat orang-orang tua dibuang ke jalan untuk mendapatkan pajak beberapa ratus dolar, sementara bank-bank ditalangi oleh pemerintah sebesar miliaran dolar. Mamdani mempunyai sikap bintang rock politik. Dia mengenakan pakaian kasual dan dasi merah dan berbicara dalam bahasa supir taksi, yang dengannya dia melakukan protes untuk menuntut keringanan utang. Dia adalah seorang Muslim India, namun gagasannya telah melampaui semua batasan agama. Orang-orang menyebutnya sebagai seorang Marxis yang modern, pragmatis dan penuh perhitungan. Kemenangan yang tak terlihat, ketika Zohran mengumumkan pencalonannya sebagai wali kota New York pada tahun 2025, para elit mencibir. The New York Post menyebutnya sebagai aksi komedi di Sungai Hudson. Dana lindung nilai di Midtown Manhattan yakin uang mereka akan menghancurkannya. Tapi mereka salah. Mereka meremehkan keputusasaan. Mamdani tidak membutuhkan uang dari donatur miliarder. Dia memiliki pasukan sukarelawan yang baru-baru ini diberhentikan dalam 950.000 PHK. Dia memiliki supir taksi, perawat, guru, dan bahkan tunawisma yang memantau setiap pemungutan suara. Slogan kampanyenya sangat sederhana hingga menakutkan. Mereka punya uang, dan kami punya orang. Pada hari ia terpilih, Zohran Mamdani maju dengan kemenangan, bukan dengan janji-janji berbunga-bunga tentang persatuan. Dia menyatakan perang, Wall Street tidak akan tidur malam ini, karena mulai besok, kota ini bukan lagi milik mereka. Kota ini milik orang-orang yang membangun, membersihkan, dan mengelolanya. Menguraikan ideologi Mamdani, mempersenjatai kemiskinan. Ideologi Zohran Mamdani membuat takut pengusaha bukan karena radikal, namun karena efektif. Dia tidak menyerukan penggulingan bank, dia menggunakan hukum dan kekuasaan eksekutif untuk mematahkan cengkeraman kapitalisme. Sosialisme, roti dan mentega, Mamdani tidak berbicara tentang teori-teori yang dibuat-buat, ia berfokus pada kebutuhan biologis paling dasar manusia, yaitu makanan, tempat tinggal dan kesehatan. Ia berpendapat bahwa kebebasan tidak ada artinya jika Anda lapar, demokrasi akan salah jika Anda tidak punya rumah. Strateginya adalah mengubah pemerintah kota menjadi pesaing langsung sektor swasta, sehingga memaksa harga pasar turun. Iron Punch, pilihan publik, bukan sekadar pengendalian harga. Yang kerap berujung pada kelangkaan, Mamdani menciptakan pasokan alternatif. Ideologinya adalah, jika sektor swasta tidak bekerja dengan baik, maka negara akan melakukannya. Rumah pribadi disewakan dengan harga selangit, kota akan membangun rumah dan menyewakannya dengan harga murah. Supermarket menaikkan harga pangan, kota ini akan membuka toko kelontong yang menjual harga penuh. Monopoli listrik swasta, kota ini juga akan mempublikasikan jaringan listrik. Ini merupakan kebangkitan kembali ideologi kesepakatan baru Roosevelt, namun diperbarui dengan keganasan abad ke-21. Strategi serangan balik yang memiliki 3 cabang. Pada minggu pertama masa jabatannya, Zohran Mamdani mengaktifkan kode kebijakan lama yang salah sehingga menimbulkan kejutan. 1. Pengendalian sewa yang komprehensif. Ini merupakan pukulan terkuat bagi kantong spekulan real estate. Mamdani menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan plafon sewa baru. Aturannya adalah, harga sewa tidak boleh melebihi 20% dari pendapatan median daerah. Pada saat yang sama, ia menggunakan undang-undang permintaan tanah dengan cara drastis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gedung perkantoran yang terbengkalai di Midtown, sisa-sisa era kerja jarak jauh, direklamasi oleh kota dan dengan cepat direnovasi menjadi 200.000 apartemen berbiaya rendah. Ia menyebutnya sebagai program hak atas perumahan. Tidak ada seorang pun yang diusir ke jalan pada musim dingin. Bangunan penggusuran ditangguhkan. Untuk pertama kalinya, keseimbangan kekuatan berpihak pada penyewa. Pemilik rumah yang serakah berteriak tentang inkonstitusionalitas, namun Mamdani menjawab, tidak ada perlindungan hak untuk hidup yang inkonstitusional. 2. Sistem bodega rakyat. Menyadari bahwa inflasi pangan merugikan masyarakat miskin, Mamdani membuka jaringan toko pangan umum. Dia memotong perantara, membeli langsung dari petani di bagian utara New York dan langsung menjualnya kepada masyarakat dengan harga nirlaba. Sekotak telur yang berharga $8 di supermarket sekarang hanya berharga $2 di toko-toko kota.
Hal ini memaksa perusahaan retail besar menurunkan harga untuk bersaing. Mamdani membuktikan bahwa inflasi bukanlah fenomena alam, melainkan akibat karma keserakahan. 3. Taksi dan angkutan umum. Mereka adalah sumber kehidupan masyarakat miskin. Dengan sejarah memperjuangkan supir taksi, Mamdani sepenuhnya menghapus utang virtual atas izin taksi yang belum dibayar, membebaskan ribuan pengemudi imigran dari perbudakan utang. Dia membuat sistem kereta bawah tanah MTA gratis untuk penduduk berpenghasilan rendah. Transportasi adalah hak asasi manusia, seperti halnya udara. Dia mengumumkan hal itu akan didanai oleh pajak kemacetan yang besar pada mobil mewah yang memasuki Manhattan. Konfrontasi dengan model gaya Trump, ambisi Zohran Mamdani tidak berhenti di New York. Dia tahu dia sedang menghadapi pertandingan yang jauh lebih besar. Ini adalah konfrontasi antara dua ideologi yang membentuk Amerika. Model, stimulus kekayaan, yang diwakili oleh kaum konservatif dan presiden saat ini, mengurangi pajak bagi orang kaya agar uangnya mengalir deras. Faktanya, pada tahun 2025, arus kas tidak menetes, malah menguap ke rekening surga pajak. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin tertinggal. Model, stimulus, Mamdani. Filosofinya adalah memberikan uang dan manfaat langsung kepada masyarakat miskin. Ketika masyarakat miskin mempunyai uang berkat berkurangnya biaya perumahan dan makanan, mereka akan berbelanja, makan, dan menggunakan jasa. Daya beli 99% penduduklah yang menjadi mesin real perekonomian, bukan kantong 1% orang kaya. Tujuan Mamdani adalah mengubah New York menjadi model Nordik, sebuah demonstrasi kepada masyarakat di Texas, Florida, di Rust Belt bahwa sosialisme demokratis bukanlah tentang kemiskinan tetapi tentang kesejahteraan bersama. Jika New York berhasil, Washington akan terguncang. Negara bagian lain akan memerlukan kebijakan serupa. Ini adalah revolusi lunak yang menyebar dari bawah ke atas. Serangan balik hebat, perang berada pada tahap yang paling menentukan. Wall Street tidak tinggal diam. Ban mengancam akan memindahkan kantor pusatnya dari New York. Pasar saham berfluktuasi setiap kali Mamdani berbicara. Para penguasa media menyebutnya sebagai diktator. Bahkan ada ancaman pembunuhan yang dikirim ke kantornya setiap hari. Namun Mamdani tidak mundur, malah semakin kuat berkat dukungan massa yang menggebu-gebu. Bayangkan suatu malam di Times Square, bukan turis yang kebingungan, tapi ratusan ribu perawat, guru, pekerja sanitasi, programmer yang menganggur. Mereka berdiri di sana dalam cuaca dingin bulan November mendengarkan pembicaraan Zohran Mamdani. Dia tidak hanya berbicara tentang indeks Dow Jones, dia berbicara tentang anak-anak di Bronx yang minum susu malam ini, dia berbicara tentang ibu tunggal di Queens yang tidak lagi takut dengan ketukan di pintu rumahnya. Mereka bilang kita akan menghancurkan perekonomian, teriak Mamdani, suaranya bergema di antara gedung-gedung pencakar langit. Tetapi saya bertanya kepada Anda, siapa yang dilayani oleh perekonomian itu? Jika perekonomian itu harus runtuh agar masyarakat dapat hidup, maka biarkanlah perekonomian itu runtuh. Sorakan bergema seperti ombak. Itu adalah suara kebangkitan. Api telah menyala. Wall Street tidak runtuh karena kekurangan uang, namun runtuh ketika orang-orang miskin mulai memahami bagaimana melawannya. Zohran Mamdani boleh menang atau tidak, boleh tertindas sistem, tapi itu sudah tidak penting lagi. Karena dia telah menanamkan gagasan paling berbahaya di Amerika, kemiskinan adalah pilihan politik, dan kita punya hak untuk memilih lagi. Serangan balik pertama terjadi tepat di pusat keuangan terbesar di dunia. Dan kini satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, seberapa cepat api kebebasan akan menyebar? Amerika pada tahun 2025 berada di persimpangan jalan, dan kali ini, pendorongnya bukanlah orang-orang berjas di Wall Street, namun orang-orang yang memegang surat suara di tangan mereka dengan mata berkobar penuh harapan.